Mees Hilgers alami cedera, Shin Tae-yong putuskan panggil Elkan Bagot untuk perkuat lini belakang timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi. Benar-benar sangat penting. Maka saya minta kepada kalian semuanya persiapkan diri. ...27 pemain timnas Indonesia akan kumpul di Jakarta pada 10 November 2024. 일단 뭐 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 떨어질 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 뭐 마지막까지 최선을 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 끝까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고. Reaksi Shin Tae-yong dengar pelatih Vietnam ingin mata-matai timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Mees Hilgers alami cedera, Shin Tae-yong putuskan panggil Elkan Bagot untuk perkuat lini belakang timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi. Bek timnas Indonesia, Mees Hilgers mengalami cedera jelang skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berselang 4 hari, Jai Itzes dan kawan-kawan bakal menjamu The Green Falcons pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB di tempat yang identik. Di atas kertas, timnas Indonesia selaku tim peringkat 130 dunia di ranking FIFA diprediksi sulit untuk mencuri poin penuh atas Jepang, 15 dunia, dan Arab Saudi, 59 dunia. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa Rafael Struijk CS bisa memberikan kejutan, setelah sebelumnya mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2 sebelum kalah dari Cina 1-2. Karena itu, timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat kelima pada klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 angka, masih punya kans untuk mengejutkan Jepang dan Arab Saudi. Apalagi, pasukan Shin Tae-yong akan diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi grade A seperti Martin Paes, Jai Itzes, Mees Hilgers, hingga Eliano Reijders. Namun, kabar kurang baik melanda skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong setelah Mees Hilgers dilaporkan mengalami cedera hamstring usai membela klubnya, FC Twente. Mees Hilgers sebetulnya sukses membawa FC Twente menang tipis 1-0 atas Willem II dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025 pada Sabtu, 2 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sialnya, bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera hamstring sehingga diganti di saat jeda babak pertama oleh Gustav Lagerbielke. Padahal, Mees Hilgers sendiri tampil cukup baik dalam laga tersebut dengan mendapatkan rating 6,8 hingga mencatatkan clean sheet untuk klubnya. Kini, Mees Hilgers dikabarkan masih dalam proses pengecekan dan masih menunggu hasilnya apakah mengalami cedera ringan atau sebaliknya. Hilgers mengalami cedera hamstring. Tingkat keparahannya belum diketahui. Jadi kita harus menunggu dan melihat apakah ia bisa bermain melawan Nice di Liga Eropa, tulis laporan Twente Insite di akun X-nya. FC Twente sendiri dijadwalkan akan melawan OGC Nice pekan depan di Europa League. Untuk itu Mees Hilgers diharapkan bisa segera pulih agar bisa kembali merumput. Bukan hanya itu, Mees Hilgers sangat diharapkan bisa segera fit agar kembali bermain untuk timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun amit-amitnya jika bek berusia 23 itu belum pulih dari cederanya, akankah Shin Tae-yong memanggil bek lain untuk menggantikan dia? Ambil contoh, ada nama Elkan Bagot yang bisa menjadi opsi untuk STY demi memperkuat lini belakang skuad Garuda jika kehilangan Mees Hilgers.
Belakangan ini, pelatih Blackpool, Stephen Dobbie menyebut bahwa Elkan Baggott sudah kembali berlatih dengan tim sejak Kamis, 31 Oktober 2024, usai pulih dari cederanya. Elkan Baggott sebelumnya terakhir bermain untuk Blackpool sejak 24 September 2024 lalu, karena bek 22 tahun itu mengalami cedera engkel saat melawan Cambridge United. Kini, bek kelahiran Thailand pinjaman dari Ipswich Town itu punya potensi untuk tampil lagi saat Blackpool FC melawan Liverpool U21 pada ajang EFL Trophy di Bloomfield Road, Rabu, 6 November 2024. Elkan Baggott menjalani sesi latihan pertamanya pagi, Kamis, jadi sangat menyenangkan bisa melibatkannya kembali dalam tim. Kami menantikan mungkin hari Rabu, kontra Liverpool U21, kita akan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, kata Dobbie, disadur dari Blackpool Gazette. Akan tetapi, berat rasanya bagi Shin Tae-yong untuk kembali memanggil Elkan Baggott, sebab hubungan mereka diketahui sudah tak harmonis lagi. Hal itu berawal dari Elkan Baggott yang tak memenuhi panggilan ST di laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Timnas Indonesia U23 saat itu sangat butuh Elkan Baggott karena mengalami krisis di lini belakang usai Justin Hubner dan Rizky Ridho harus absen. Namun, Elkan Baggott tidak mengindahkan panggilan ST sehingga sang pelatih disinyalir kesal dan tak pernah lagi memanggilnya ke skuad Garuda. Shin Tae-yong tak menyertakan Elkan Baggott untuk laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina serta melawan Jepang dan Arab Saudi yang terbaru. Bukan hanya itu, Shin Tae-yong dan Elkan Baggott terpantau sudah saling unfollow di akun Instagramnya masing-masing. 27 pemain Timnas Indonesia akan kumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, para pemain Timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada Minggu, 10 November 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah meminta kepada semua pemain untuk tiba H5 sebelum melawan Jepang. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Kami sudah sampaikan ke pemain untuk berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024, kata Sumarji, Minggu, 3 November 2024. Kata Sumarji, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain-pemain Timnas Indonesia itu terdiri dari klub luar negeri dan lokal. Tercatat ada 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Dari 27 pemain itu, Shin Tae-yong hanya boleh membawa 23 nama untuk bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Sumarji juga memastikan bahwa 27 pemain itu akan lengkap tiba di Jakarta pada 10 November 2024. Untuk pemain-pemain Liga 1 2024-2025, kompetisi akan berakhir pada 6 November 2024. Ia sudah lengkap, kata Sumarji. Reaksi Shin Tae-yong dengar pelatih Vietnam ingin mata-matai Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan terkait rencana Kim Sang SIK yang ingin mengintai skuad Garuda jelang gelaran Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Cup 2024 itu dijadwalkan bergulir mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Hanoi pada Mei lalu, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Sedangkan grup A dihuni oleh timnas Malaysia, Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juga Thailand. Menjelang dimulainya gelaran ASEAN Cup 2024, timnas Vietnam tidak memiliki agenda atau pertandingan resmi untuk FIFA Matchday November 2024. Skuad Golden Star Warriors rencananya akan menjalani latihan dan melakukan laga uji coba biasa dengan klub lokal di Korea Selatan. Hal itu sebagai upaya untuk persiapan ajang ASEAN Cup 2024. Mengingat timnas Vietnam tak punya agenda FIFA Matchday November 2024, sang pelatih kepala Kim Sang-sik juga memiliki rencana tersendiri untuk melakukan persiapan. Juru taktik asal Korea Selatan itu berencana ingin memata-matai atau memantau permainan timnas Indonesia dan timnas Filipina, dua tim calon lawan timnas Vietnam di ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik akan terlebih dahulu mengunjungi Manila untuk melihat pertandingan persahabatan antara timnas Filipina melawan Hong Kong pada 14 November mendatang. Setelah itu, pelatih berusia 47 tahun tersebut bakal langsung berangkat ke Jakarta dan menginap selama 5 hari untuk memantau pertandingan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi timnas Jepang pada 15 November 2024, lalu disusul laga kontra Arab Saudi 4 hari berselang 19 November. Kedua pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Menanggapi soal rencana Kim Sang-sik yang ingin memantau pertandingan tim Garuda, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, itu merupakan hal biasa yang dilakukan oleh pelatih kepala untuk meninjau kekuatan calon lawannya. Itu hal yang wajar ya, ujar Shin Tae-yong. Sebagai pelatih kepala, Kim Sang-sik tahu apa yang harus dia lakukan. Bagi setiap orang yang mengejar karir kepelatihan, mereka harus merencanakan untuk menonton pertandingan secara langsung dan menganalisis lawan mereka. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengaku tidak merasa tertekan dengan rencana yang ingin dilakukan oleh Kim Sang-sik. Saya rasa ini bukan tekanan bagi saya atau tim Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Yang menjadi fokus kami adalah dua pertandingan pada pertengahan November. Di saat yang sama, Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa dirinya akan menurunkan skuad U22 untuk ajang ASEAN Cup 2024. Hal itu sekaligus menandakan bahwa rencana Kim Sang-sik untuk mengintai timnas Indonesia akan sia-sia karena perbedaan skuad yang diturunkan. Tim kita akan berangkat ke Piala AFF 2024 dengan kekuatan pemain U22, lanjut Shin Tae-yong. Jadi tentu kekuatan kita akan berkurang dibandingkan tim lain. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap bisa mencapai final. Kapasitas tim kita saat ini sudah meningkat. Jadi, sejujurnya, saya berharap bisa mencapai final Piala AFF 2024.